Halo rekan-rekan, Joko Kristian di sini dan kali ini kita akan membahas materi packet tracer configuring VLAN. Jadi pada packet tracer kali ini kita disuguhkan 3 buah switch 1, switch 2 dan switch 3, di mana masing-masing switch 2 dan switch 3 terhubung dengan 3 perwakilan host untuk 3 VLAN. Kita mulai di switch 1 di sini. Enable show VLAN brief menunjukkan bahwa ini masih konfigurasi default ya. Semua port masuk ke dalam VLAN 1 dari Fastnet 01 sampai Gigabit 02. Belum ada VLAN yang terkonfigurasi dan kita akan buatkan ada 4 VLAN di sini nanti sesuai dengan permintaan dari soalnya. Kita akan selain verifikasi kita akan buat 4 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk faculty, VLAN 20 untuk student, VLAN 30 untuk guest, dan VLAN 99 untuk management native. Tolong diperhatikan namanya nanti huruf besar dan huruf kecil harus sesuai agar bisa dinilai oleh packet tracer activity yang saat ini completionnya masih di 0 dari 90. Kita akan mulai di switch 1, configure terminal. Lalu kita langsung saja masukkan VLAN-nya, VLAN 10. Namanya adalah faculty atau garis miring staff. Perhatikan huruf besar huruf kecil di sini akan mempengaruhi penilaian. Begitu saya enter, completion akan bertambah di sini. Oke, jadi 5/90 sekarang. Jadi kalau Anda merasa sudah mengkonfigurasikan tapi belum naik, mungkin ada huruf besar huruf kecil yang salah. VLAN-nya harus dibuat sesuai namanya. VLAN 20 name student. VLAN 30 name guest. Kurang buka default. VLAN 40, sorry, tidak VLAN 40, VLAN 99 ini untuk nanti komunikasi manajemen dan native-nya. Name management and native. Perintah ini harus kita berikan sama di switch 2 dan switch 3. Sekarang saya buka lihat di switch 2 ya. Dan kita ulangi proses ini di switch yang ketiga. Oke, sekarang kita sudah konfigurasikan di ketiga-tiga switch-nya ya. Nah, tolong diperhatikan di sini. Pada switch 1 saya menambahkannya VLAN 20 student tanpa S. Kita bisa lihat di sini, saya exit dulu. Do show VLAN brief ya, student tanpa S ya. Nah, ini tidak masuk di dalam penilaian karena salah, kurang S-nya. Ini sengaja saya simulasikan supaya menunjukkan kalau ada kesalahan bisa kita perbaiki. Jadi kita bisa mematikan seperti ini, name students, do show VLAN brief. Kali ini kita akan mengubahnya menjadi students. Jadi itu cara memperbaikinya dengan cara menghapus VLAN-nya dulu, nomor VLAN-nya, kemudian membuat ulang VLAN yang dimaksud. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah 60/90 completion-nya. Jadi sebenarnya fungsi utama dari pelatihan ini adalah untuk packet tracer ini adalah untuk membuat VLAN dan mengkonfigurasikan portnya. Jadi di sini di switch 2 ya, dan switch 3 itu perlu dikonfigurasikan untuk 3 port masing-masing di Fastnet 06 ke VLAN 30, 018 ke VLAN 20 dan 011 ke VLAN 10. Sini saya buka di switch 2. Jadi saya tambahkan di sini. Exit dulu.
Lalu interface Fast Ethernet 011 yang ke arah PC1, ini ke VLAN 10 ya. Switch port mode access, menyatakan dia modenya adalah akses untuk ke end devices. Kemudian switch port access VLAN 10, menyatakan bahwa masuk dalam kategori VLAN 10. Saya lanjutkan lagi untuk Fast Ethernet 018. Lalu interface Fast Ethernet 6, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Seperti itu. Dia akan mati dulu interface-nya untuk sementara, STP bekerja dulu, baru kemudian nanti diaktifkan kembali dan masuk di dalam VLAN masing-masing. Completion di sini 75/90. Kita tinggal menyelesaikan di switch 3 dengan konfigurasi yang kurang lebih sama. Sampai di sini itu completion kita sebenarnya sudah selesai. Jadi sebenarnya pengerjaan untuk paket tracer yang satu ini cukup di menambahkan VLAN dan menyatakan switch portnya. Tetapi kita harus melakukan verifikasi. Verifikasi bisa dilakukan di sini. Saya exit dulu dengan menunjukkan show VLAN brief. Kita bisa lihat bahwa Fastnet 01 sampai 24 minus dari yang 11, 18 dan 6 itu, dan gigabit 01 dan 02 masuk di default VLAN 1. Lalu Fastnet 11 di VLAN 10 faculty, Fastnet 18 di VLAN 20 student, Fastnet 6 di VLAN 30 guest. Hal yang sama berlaku di switch 2 ya. Pada switch 1 kondisinya semua masih di VLAN, saya ulangi di sini, masih di VLAN 1 meskipun VLAN 10, 20, 30 dan 99 sebenarnya sudah dibuat tapi tidak ada port yang terasosiasi. Nah, dalam kondisi seperti ini belum bisa melakukan ping. Jadi bonus pada video kali ini adalah bagaimana kita menjamin bahwa ada komunikasi. Misalnya PC1 boleh berkomunikasi dengan PC4 karena satu VLAN. PC2 dengan PC5, PC3 dengan PC6. Misalnya saya buka di PC1, lalu saya ping ke PC4. Ping 172, 17, 10, 24. Ini belum bisa terjadi. Kenapa? Karena belum diteruskan. Antara switch 2 dan switch 1 belum ada jalur terangnya yang menggabungkan, mengagregasikan lalu lintas VLAN di sini. Belum kita konfigurasikan. Antara switch 1 dan switch 2, 3 juga belum ada. Gitu ya. Jadi komunikasinya terputus ya, dari switch 2 dia tidak bisa mengirimkan. Nah, bagian bonus dari videonya adalah saya akan memberikan tambahan perintah sedikit di 3 switch ini, 1, 2, dan 3 untuk memungkinkan komunikasi. Kita mulai di switch 1. Pada gigabit 01 dan gigabit 02 itu tipenya harus tipe terang. Tipe terang itu artinya menggabungkan lalu lintas untuk lalu lintas VLAN yang nanti bisa kita atur diizinkannya yang mana. Jadi saya mundur dulu di sini di Global Configuration Mode. Lalu saya nyatakan interface range gigabit 01 sampai 2. Kita akan konfigurasikan berbarengan ya. Tidak perlu satu-satu. Dengan switch port mode terang. Jadi langsung dinyatakan di sini, statusnya dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, kita nyatakan switch port terang native-nya, lalu lintas native-nya di VLAN yang sudah kita siapkan tadi untuk manajemen dan native, VLAN 99. Lalu switch port terang allowed VLAN, ini yang boleh lewat, lalu lintas yang boleh lewat. Perhatikan ini ada informasi bahwa native VLAN mismatch ya antara switch 1 dengan switch 2 dan switch 1 dengan switch 3. Saya ulangi lagi di sini. Switch port terang allowed VLAN, langsung saya masukkan 10.
20, 30, dan 99. Load VLAN 10, sorry ini jangan ada spasi ya, bikin error. Oke, jadi kita menyatakan bahwa VLAN 10, 20, 30, dan 99 boleh lewat di mode terang ini. Tapi native VLAN mismatch masih akan terjadi sampai kita selesai mengkonfigurasikannya di switch 2 dan switch 3. Jadi di sini saya masuk ke switch 2. Saya juga ada notifikasinya bahwa beda native VLAN-nya ya. Ini native VLAN-nya masih VLAN 1 soalnya. Kembali ke global configuration mode. Baru lalu lintasnya bisa terjadi antara switch 1 dan switch 2. Tapi untuk mencapai ke end device lagi, tentu saja switch 3 harus dikonfigurasikan. Switch 3 di sini gigabit 02-nya yang terhubung ke switch 1. Jadi saya buka di gigabit 03-nya. Jadi di sini baru komunikasi bisa terjadi. Kita bisa menunjukkan konfigurasi kita berhasil verifikasi dengan do show VLAN brief. Di sini kita bisa lihat. Ini konfigurasi yang awal tadi ya. Terus untuk terangnya bisa terlihat di sini. Saya exit dulu. Exit lagi. Show interface gigabit 02 switch port. Ini perintahnya. Show interface gigabit 02 switch port. Kita melihat switch portnya aktif. Tapi modenya adalah terang, operasionalnya adalah terang dengan native mode 99. Yang boleh lewat adalah 10, 20, 30, dan 99. Nah, kalau ini sudah terkonfigurasi, barulah PC 1 bisa melakukan ping ke PC 4. Nah, kita sudah lihat bisa reply. PC 3 bisa ke PC 6, PC 2 bisa ke PC 5, dan seterusnya. Tapi pohon diingat bahwa memang lalu lintas komunikasi antar VLAN tidak diizinkan tanpa inter VLAN routing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi di pembahasan yang lain. Saya Joko Christian undur diri. Bye-bye.